Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua anak-anak. Terima kasih. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tari rantoyo alus. Seperti yang sudah kemarin Ibu jelaskan pada awal pertemuan pertama kemarin, bahwa perlengkapan untuk tari putra alus nanti adalah sabuk. Kemarin ada yang menanyakan sabuk apa Ibu? Nah, sabuk di sini yang dimaksudkan ikat pinggang. Nah, di dalam tari putra alus ini nanti ada, kemarin Bu Usrak menjelaskan efek timang. Nah, seperti ini efek timang. Kalau kita pentas nanti pakainya seperti ini, efek timang. Warnanya hitam. Nah, ini ada ungu, tidak apa-apa, hanya untuk contoh saja wujudnya. Lalu untuk praktek Anda nanti latihan bebas, yang penting menggunakan ikat pinggang. Boleh ikat pinggang, kalau yang punya seperti ini juga boleh ya, efek timang. Efek ini kainnya ini, lalu timang itu yang warna kuning ini. Lalu dipakai di pinggang seperti ini. Coba lihat ya, ikat pinggang sama saja nanti juga dipakai seperti ini. Untuk apa nantinya? Nah, ini untuk nanti mengaitkan sampurnya. Jadi nanti peralatannya sabuk dan sampur ya. Nah, ini setelah ini sabuk dipasang, lalu sampurnya juga dipasang ya. Sebentar, ini agak susah ini masuknya. Udah, gak apa-apa, gini aja ya. Ya, lalu sampur juga sama. Yang digunakan untuk putra halus itu sampur yang warna polos seperti ini ya. Tapi untuk latihan sama saja, tidak harus polos, yang penting menggunakan sabuk, sampur sabuk. Lalu menggunakannya bagaimana? Nah, ini dari samping, tempatnya di samping ini, dari dalam ditarik, nah ke bawah, kanan dan kiri sama ya, ditarik kanan dan kiri sama. Nih ya. Lalu panjangnya seberapa? Nah, panjang untuk sampur ini nanti kita sesuaikan dengan kita mendak nanti ya. Jelas ya anak-anak perlengkapannya ini. Jadi nanti ketika menari Anda siapkan sampur dan sabuk atau ikat pinggang ya. Lalu untuk tari halus ini nanti saya kira semua tari begitu. Ini nanti ada beberapa sikap saya bedakan. Sikap kepala, ini nanti sikap dan gerak kepala, sikap tangan dan jari tangan ya, telapak tangan, sikap badan, dan juga sikap kaki. Jadi antara nanti yang kita berikan ada putra alus, putra gagah, dan putri, itu berbeda-beda, baik bentuk maupun ukurannya dan sebagainya. Nah, untuk putra halus ini dari bawah ya, sikap kaki ya, ada namanya sikap kaki tanjak kanan. Nah, untuk sikap kaki tanjak kanan, kaki kiri serong lebih kurang 45 derajat, lalu kaki kanannya melintang. Ini satu, ukurannya satu telapak kaki ya, misalnya lebih sedikit boleh. Jadi ada antaranya dari ini ya, dari lutut, dari ibu jari satu telapak kaki, atau bisa juga dari tumit ini satu sama saja telapak kaki. Kakinya melintang. Nah, ini namanya tanjak kanan. Kalau sudah ini nanti terus mendak, turunkan. Nah, turun mendak sampai ini, istilah di dalam tari Surakarta mayungi. Anda tahu ya mayungi ya? Anda pakai payung mayungi ya, itu biar tidak kehujanan payung. Nah,
mayungi ini bila ditarik garis antara lutut dan ibu jari ini harus melebihi. Jadi mendaknya harus betul-betul mendak seperti ini. Ya, mudah-mudahan jelas anak-anak ya. Ini untuk tanjak kanan. Lalu kalau tanjak kiri bagaimana? Sebaliknya, yang serong yang kanan, yang kiri yang melintang. Itu yang tanjak kiri. Lalu tadi sudah mendak, sekarang ini saya tambahkan jari kaki juga nyelekenting. Ini nyelekenting itu diangkat ke 5 jari kakinya. Baru mendak ya, seperti tadi. Nah, apakah dua-duanya ibu yang diangkat kaki kanan dan kiri jarinya? Tidak harus dua-duanya, karena kalau dua-duanya susah memang. Jadi yang tidak menahan berat badan. Kalau tanjak kiri berarti jari kaki kiri yang ditarik ke atas sampai terasa sakit, itu baru betul. Ini mendaknya seperti ini. Nah, kok jelas ya anak-anak ya? Itu untuk sikap kaki. Setelah kaki, sekarang sikap badan. Badannya bagaimana sikapnya? Nah, ini badannya setelah tadi mendak ya. Perut dikempiskan, perut dikecilkan, lalu sedikit maju ke depan. Ya, dari samping ya. Lihat, amati dari samping. Mendak tadi, mayuk ke depan sedikit. Nah, perut kempis. Jelas ya? Iya. Itu untuk tanjak kanan dan tanjak kiri tadi. Sekarang kaki sudah, untuk badan sudah. Nah, sekarang naik lagi ke tangan. Tangan untuk tari putra halus, ukurannya ini namanya mentang, tangan kanan dan kiri. Ukurannya bila ditarik garis dari pergelangan tangan ini sejajar dengan pinggang. Nah, ini kalau ditarik garis tingginya segitu. Ya, ini kalau lurus ke samping. Lalu kalau di depan bagaimana? Ditempatkan di depan sini, ceteknya ini. Nah, di depan. Nah, kurang lebih ini 1 genggam jaraknya, tidak terlalu lebar dan tidak nempel. Kurang lebih, tidak harus tepat maksudnya. Kurang lebih sekian. Mentangnya bagaimana? Sama ke samping. Itu ya. Untuk tangan. Jadi gerak tangan nanti ada nekuk dan lurus atau mentang dan nekuk. Lalu sikap jarinya bagaimana yang digunakan untuk tari putra halus? Sikap jari utamanya ya, jari tangan kanan ini nyempurit namanya. Ya, jadi nyempurit ini ibu jari dan jari telunjuk bertemu, nempel di jari tengah. Nah, karena gerak tari itu harus indah, sikap maknya pun harus indah. Kalau lurus begini kan tidak indah. Nah, ini menyesuaikan. Nah, ini biar indah. Itu untuk tangan kanan. Lalu tangan kiri bagaimana? Tangan kirinya ngiting. Sikap utama. Ngiting itu hanya ibu jari ketemu dengan jari telunjuk melingkar. Nah, ini. Jadi misalnya tadi ya, salah satu contoh tanjak kanan tadi. Jari kaki sudah naik, ngiting, mendak. Badan sudah mayuk sedikit. Nah, tangan kalau tanjak kanan, tangan kiri di depan cetek, tangan kanan mentang ke samping. Nah, ini. Ya. Oke. Nyempurit dan ngiting. Lalu sekarang untuk kepala. Kepala itu nanti juga ada sikap dan ada juga digerakkan. Ya, gerak kepala dan sikap kepala. Nah, sikap kepala kalau nanti Anda melihat pandangan mata yang untuk aturannya kurang lebih 2 atau 3 meter. Jangan terlalu jauh, ke sana tidak, atau tunduk tidak. Ya. Jadi sikap kepala ini namanya tolean 1 kalau di istilah tari Surakarta. Ini pandangan lurus ke depan. Nah, mata ke mana? Kurang lebih 3 meter lah. 3 meter. Jadi lihatnya lantai tapi 3 meter, tidak naik. Ini.
tolean 1. Lalu tolean 2 ke kanan. Berarti ini tolean 3 itu kalau lurus kita sampai tidak bisa nengok, ini tolean 3. Lah 2 di antara 1 dan 3 tadi namanya tolean 2 di tengahnya. Jadi ya kurang lebih kalau dihitung 45 derajat lagi. Gitu. Itu ya, sikap pandangan mata ke kanan atau ke kiri, sama saja ukurannya begitu. Kalau ibu mengatakan tolean 1, nah ini ke depan. Tolean 2 ke kanan, lihat ke kanan. Nah termasuk nanti sikap tangan biasanya mentangnya tidak ke samping lurus tapi juga mengarah ke tolehan 2 itu tadi. Jelas ya anak-anak? Saya kira itu mungkin nanti kita diskusikan kalau ingin bertanya silakan nanti didiskusikan di grup ya. Itu patokan baku untuk tari Surakarta dasar alus, jenis alus. Lalu untuk mata nanti konsentrasi lurus, tidak kedap-kedip dan sebagainya. Nah ini, dan tidak usah dibesarkan, biasa pandangannya itu. Nah pada hari ini nanti kita akan praktekkan ya, menggunakan iringan ya. Nanti iringan akan saya dengarkan. Nah sekarang saya berikan contoh dulu untuk ragam geraknya ya. Nanti ini yang saya berikan hari ini ragam gerak lumaksono ya. Tahu ya lumaksono? Lumaksono itu jalan, lumaksono dadap impuran ya. Lumaksono dadap impuran ini dilakukan setiap langkahnya 4 hitungan. 4 hitungan ya. Jadi dari sikap tadi, pertama tanjak tadi ya. Nah ini tanjak, nanti tangannya nanti saja, kaki dulu ya. 1, 2, seret ke kanan. 1, 2. Jadi kaki kanan ditarik, seret ke kiri, ke ibu jari. 1, 2, 3, 4 maju, 3, 4. Nah majunya ini namanya mager timun. Jadi kaki tidak lurus begini, tapi nah ke samping. Itu namanya mager timun. Ya, ulangi ya. Mendak, sikapnya mendak terus ini nanti. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini hanya sekali. Selanjutnya 5, 6. Ini kicap namanya. 7, 8. Nah, dan seterusnya. 1 kicap, 3, 4, 5 kicap, dan seterusnya. Ya, ulangi ya. Sekali lagi. Terus nanti saya akan menghadap ke belakang biar Anda tahu kicap itu seperti apa. Itu ya. Ulangi ya, sekali lagi ya. Pelankan. Saya pelankan ya. Dari tanjak kanan. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ini sekali saja. 5 kicap. 7, 8. 1 kicap. 3, 4. 5 kicap. 7 ya, dan seterusnya. Nah kicap ini ya, Anda lihat dari belakang. Ibu memberikan contoh belakang. Kicap itu seperti apa ya. Saya ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5 kicap. Nah ini. Jadi diangkat dengan hentakan setinggi ini ya. Setinggi tidak lutut tapi pertengahan ya. Jadi nanti jangan terlalu tinggi. Nah, mengangkatnya tapi di antara ini paha, lutut dan tumit. Nah, tuh. Itu gerak kakinya. Mudah-mudahan Anda jelas. Lalu untuk tangannya bagaimana, Bu? Nah, ini. Untuk tangannya ya, nanti yang digunakan jadi tanjak mesti mulai sikap tanjak dulu pertama kalinya. Ya,
untuk Lumaksono Dadap Impuran 1, 2, 3, 4. Nah, waktu sesudah seret tadi, namanya seret tadi ke jempol, begitu maju tangannya proses, ya. Nih perhatikan. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Nah ini, tangan kanan lurus, ya, ke bawah, yang ditempelkan ibu jari. Lalu tangan kirinya mingkis, ini namanya mingkis, sama, ya, nempel jari tengah dan ibu, ya ini jarinya ketiga jari nempel di ini kan ada pinggul ya, nah nempel di situ. Ulangi ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 kicap. Ketika kaki maju proses tangannya sama, gantian, yang mentang yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Mendak terus. Ya minta maaf ya ibu wis tua, jadi mendak agak berat kalau terlalu lama ya, kakinya agak sakit ini. Ya, itu sudah, kaki sudah, tangan sudah. Nah, sekarang kepala. Ya. Ketika sikap kepala, ketika tanjak kanan tadi, pandangannya kemana Bu? Pandangan yang dilihat di pergelangan tangan. Jadi mata melihat pandangan, matanya di pergelangan tangan kanan. 1, 2, ketika turun tadi tetap tolehan 2 ke kanan. Ya, lalu ketika sudah dicat, proses tangan berpindah bareng, sama-sama. Tangan dan kepala sama. Dan seterusnya. Coba ya, perhatikan ya, pelan-pelan. Tanjak kanan, kenapa selalu mulai tanjak kanan? Karena tari gaya Surakarta, alus khususnya ya, ini tanjak itu biasanya selesai mau bergantian, itu tanjak, sikap tanjaknya selalu sikap tanjak kanan, tidak sikap tanjak kiri, tanjak ya. Siap ya. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 kicap bareng tangan, kaki, dan kepala. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Jelas sama anak? Ya. Kalau sudah jelas, ini perhatikan, ibu akan memberikan contoh. Nanti kan mesti pakai iringan ya, iringan atau musiknya. Nah ini iringan yang digunakan di sini untuk Rantoyo Putra Halus adalah bentuk ketawang. Nama gendingnya Rangsang Tuban, Aras Litro Patet Manuro. Ya, jadi di dalam satu gongnya nanti, satu gong terdapat 16 hitungan. Nah, untuk tari Rantoyo ini, untuk tari latihan Rantoyo, ya memang nanti tariannya itu sama saja begitu. Terakhir harus berakhir dengan gong kalau titiknya gerak itu. Sehingga dalam satu gong itu nanti, karena tadi satu langkah ada 4 hitungan, berarti ada 4 langkah gitu ya. Jadi 4 langkah. Mulainya dari gong dulu. Gong 1, seret tadi, 2, 3, maju kanan, 5, kicap, maju kiri, dan seterusnya. Satu gong 4 hitungan. Mau dilakukan berapa? Ya nanti kita lihat kebutuhannya mau berapa kali. Jelas ya? Ini ibu kenalkan iringan yang digunakannya ya. Ini iringannya dari musik, perhatikan nanti